Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lana Lutfia, NPM 202103030387. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam yang disepakati oleh metode ijtihad, ijma, dan qiyas. Yang pertama, pengertian ijtihad menurut bahasa ialah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan suatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Kata ijtihad berasal dari kata jahada, yang artinya berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Ijtihad yang secara harfiah mengandung arti yang sama, ini secara teknis ditetapkan bagi seorang ahli hukum yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapat di lapangan hukum mengenai hal yang pelik dan meragukan. Menurut Mahmud Shaltut, ijtihad artinya sama dengan ar-rayu yang perinciannya meliputi satu, pemikiran arti yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mendapatkan ketentuan hukum secara yang tidak ditunjukkan oleh nas dengan sesuatu masalah yang hukumnya ditetapkan oleh nas. Yang ketiga, mencerahkan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara amali tentang masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya oleh suatu nas secara langsung. Yang kedua yaitu ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jumhur ulama usul fiqh yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Khilaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa. Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma syari dan ijma sukuti. Ijma syari atau lafadz adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma syari ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis pertemuan, tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Bentuk ijma yang kedua yaitu ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Yang ketiga yaitu qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas atau analog. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang far'i rayu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dengan kerangka teori hukum Islam al-Syafi'i, qiyas mendukung tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah dan daripada ijma. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.